Terus ya kalau papa mama sih kadang emang bangun ya buat bangunin tahajud juga. Tapi maksudnya artinya nggak rame yang sumek. Karena kita kan ngerasa kadang ya oh ini udah siang, ini udah sore. Tapi kan kalau malam tuh kayaknya nikmat aja gitu, hikmat gitu. Biasanya aku sambil matiin lampu, sambil bener-bener berdoa. Apalagi pas sujud. Karena kata Ustaz tadi Hidayat, dalam keadaan sujud itu seorang hamba terasa dekat dengan Allah gitu. Jadi pas sujud itu teman-teman benar-benar mohon ampun dan jangan hanya minta kenikmatan dunia, tapi minta nikmat untuk sholat, nikmat dalam ibadah sama Allah, nikmat untuk supaya kita tuh semangat gitu sholatnya. Gimana caranya ya Allah bantu aku untuk aku tuh khusyuk dalam sholatku, dalam ibadah kepadamu gitu. Itu dimintanya di sholat sepertiga malam teman-teman. Aku ngerasain banget kayak bener-bener me time banget sama Allah gitu. Bener-bener kayak aku nggak butuh siapapun deh buat denger cerita aku. Kayak kadang kan kita selalu namanya hati ya, kadang bisa sedih, bisa seneng. Bisa sedih kan kita kadang nyari sahabat kita ya buat curhat atau keluarga kita. Tapi kayak kadang aku ngerasa semakin dewasa teman semakin dikit, yang aku butuhin cuma Allah ternyata gitu loh. Kita tuh nggak ada apa-apanya tanpa Allah, kita nggak bisa ngapa-ngapain tanpa Allah. Jadi yang bisa merubah keadaan hati kita itu hanya Allah gitu. Jadi di sepertiga malam tuh banyak mintanya sama Allah, banyak mohon ampun sama Allah. Dan disitulah ketika hati kita tuh udah mulai terbangun menjalin hubungan dengan Allah tuh baik, kayak di dalam sholat 5 waktu kita tuh makin khusyuk, kita makin ngerasain nikmatnya gitu. Jadi aku memulai untuk memperbaiki sholatku itu ya melalui sholat tahajud. Di sholat tahajud tuh banyak mintanya sama Allah, banyak apapun. Tapi aku saran sih jangan hanya meminta soal duniawi aja ya teman-teman, karena duniawi ini tempatnya sementara doang gitu, maksudnya fana banget gitu. Kita dapat ujian ABC, kita sedih, kecewa, itu tuh karena permainan duniawi. Padahal yang benar-benar abadi ya pas di akhirat gitu. Jadi kalau bisa kita tetap mintanya tentang meninggalnya husnul khotimah. Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Allah marzuqni taubatan nasuha qabla maut. Ya Allah berikanlah aku taubat nasuha sebelum aku meninggal. Jadi benar-benar doanya tuh gak hanya tentang harta, gak hanya tentang ya Allah berikan aku jodoh yang tampan, gak hanya tentang ya Allah berilah aku rumah yang mewah atau apapun itu teman-teman. Karena gak ada yang lebih penting daripada meninggal husnul khotimah. Kalian bayangin aja ya, meninggal dalam keadaan sholat tahajud atau kita dalam keadaan sujud sama Allah, itu kayak pengen banget gak sih? Apalagi sejujurnya semalam tuh aku habis nonton, adik aku tuh ngajakin nonton Siksa Kubur. Aku tuh udah gak mau karena aku takut. Kayak gak tau, aku takut banget kayak biasanya aku gak pernah takut ya nonton film horor gitu, biasa aja. Karena bukannya sombong ya, tapi kan dulu aku pernah syuting film horor. Jadi kan at least aku tahu gitu loh, oh pembuatan film horor tuh kayak gini loh, lightingnya dibuat merah, dibuat agak gelap biar kita takut, ada jump scare-nya gitu-gitu, kayak biasa aja. Tapi pas kayak Mbak nonton yuk Siksa Kubur, aku langsung kayak aduh ya udah deh aku nonton. Bener aja sih, maksudnya setelah nonton film itu aku tuh bukan yang takut setannya, tapi ya Allah, kalau itu aku, kira-kira amalan apa yang udah aku bawa gitu loh. Dan kalaupun aku udah bertaubat, apakah dosaku di masa lampau engkau sudah memaafkan? Dan teman-teman tahu nggak, dari tadi malam sampai malam hari ini ya, Nabila tuh kayak ngerasa takut banget. Kayak bener-bener tiap pas sholat tuh biasanya kayak nangis itu pas sholat tahajud ya, tapi tadi pas sholat zuhur aku nangis. Jadi-jadinya aku kayak yang ya Allah maafin aku. Kayak bener aku minta maaf banget sama Allah, aku minta ampun banget sama Allah. Dan kalian tahu, setelah aku sholat terus aku buka Quran kan, pas aku buka Quran aku bingung, aku mau baca surat apa ya gitu. Kayak dalam hati aku tuh bingung aja gitu, ditambah aku juga lagi ketakutan kan abis nonton Siksa Kubur ya. Kayak aduh apa nih ya baca Quran yang bisa membuat aku tuh semakin kayak kadang kan bacaan ayat-ayat Quran tuh kan macam-macam artinya gitu ya, kadang tuh yang ngena di hati gitu. Aku masih bingung mau buka apa, terus aku tiba-tiba iseng aja buka Bismillah lah. Tiba-tiba teman-teman tau gak sih, aku kebuka surat Ar-Ra'd. Jadi Ar-Ra'd ini surat 13 ya, dia langsung banget dituju sama Allah, kayak mataku tuh tertuju di ayat 6. Teman-teman tau gak artinya apa? Dan mereka meminta kepadamu agar dipercepat datangnya siksaan sebelum mereka meminta kebaikan. Padahal telah terjadi bermacam-macam contoh siksaan sebelum mereka. Sungguh Tuhanmu benar-benar memiliki ampunan bagi manusia
atas kezoliman mereka, dan sungguh Tuhanmu sangat keras siksaannya. Kayak ya Allah, habis nonton siksa kubur tiba-tiba kayak Allah langsung nunjukin di Quran surat 13 ayat 6 tuh kayak yang wah, aku nangis banget. Kayak ternyata ya Allah, siksaanmu memang begitu keras ya, tapi ternyata di situ ada kasih sayang Allah. Kan di situ dia udah bilang ya, Allah tuh bilang bahwa Tuhanmu benar-benar memiliki ampunan bagi manusia. Jadi kayak ternyata kalaupun kita benar-benar mohon ampun sama Allah, kita benar-benar serius tobatnya, pasti Allah tuh maha pengampun. Karena walaupun siksaan Allah begitu keras, tapi Allah juga punya rahmat yang begitu besar buat hambanya. Jadi kayak di situ aku kayak ya Allah, iya deh, aku paham sekarang gitu. Abis nonton film itu terus dikasih unjuk ini sama Allah tuh kayak ya Allah, Masya Allah banget. Nah, aku cerita ini sebenarnya bukan untuk bermaksud riya, tapi maksudnya artinya kita semangat ibadah yuk gitu. Kita nggak tahu kapan kita dipanggil Allah gitu. Kayak Allahu Akbar. Bukannya aku sok suci ya, misalnya aku juga penuh banget banyak kekurangan, masih belum sempurna, dan gak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Karena yang gak sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi maksudnya semoga dengan apa yang bisa aku share ke kalian itu bisa membuat kalian tuh lebih sayang sama Allah, lebih taat sama Allah gitu. Karena aku juga nggak pengen ya maksudnya aku mau sia-sia gitu. Aku tuh pengen banget kayak Allah kasih aku kemudahan followers yang alhamdulillahnya ada, walaupun gak banyak banget gitu ya maksudnya. Tapi aku ngerasa kayak itu aja kayak aduh, semakin banyak followers berarti tanggung jawab gue makin berat ya. Tapi maksudnya aku bukan ustazah, aku bukan santri, tapi aku ingin banget terus belajar agama, dan semoga apa yang bisa aku dapatkan gitu aku bisa sharing, dan itu bisa menambah teman-teman semua juga ngambil kebaikan lah dari Nabilah gitu. Itu sih bisa aku sharing ya. Kalau udah cerita tentang Allah ya, kebaikan Allah gitu, kayak aduh, gue terasa gitu pengen nangis tapi jadi ketahan. Betul sih, kayak pengen cerita baik aja sih supaya cerita baik yang aku sampai ini bisa bermanfaat. Gak apa-apa Nap, tetap semangat share buat ajakan buat kebaikannya. Masya Allah, alhamdulillah aku senang kalau misalnya teman-teman tuh kayak ngerasa membutuhkan juga. Karena kadang tuh kalau misalnya aku posting sesuatu kebaikan gitu ya, misalnya kayak kata-kata, kalimat-kalimat yang baik gitu, aku takut gitu. Karena kan takutnya apa ya, kadang ada orang yang komennya apaan sih lo Bil, so suci banget, kayak atau enggak ngapain sih sok ngingetin orang, kayak orang yang udah baik aja. Tapi menurut aku sempat baca buku apa ya, aduh aku lupa banget lagi bukunya. Oh, bukunya aku lupa lagi bukunya. Oh ini bukunya Buya Yahya. Jadi di bukunya Buya Yahya tuh di situ ditulis gini, dakwah itu bukan hanya tugas para asatis. Jadi kayak ya dakwah itu memang tugas kita sebagai umat muslim gitu, siapapun, mau kamu guru kek, mau kamu itu polisi kek, mau kamu itu artis kek, siapa kek, itu ya memang kayak tugas kita sesama umat muslim gitu untuk saling mengingatkan kebaikan gitu. Sapa dong Nabila, ngefans banget dari dulu sampai dari Cilacap. Hai. Waalaikumsalam Kak. Dek. Bentar ya guys. Oke guys, ada. Kok mirip Devi KLP 48? Hah? KLP itu apa sih? Kuala Lumpur ya?
Aku fans dari 2013 kak. Makasih Kak. Mau umur 26 tahun ini ya kak. Saya selalu kak ya. Amin, makasih. Dia lagu dek. Jadi aku lupa tadi mau ngomong apa kan. Au, pegel juga ya. Ini dia saya bahasa blocking 1 Happy Rote kawinan si Neneng. Dengar suaranya Nabila aja udah senang. Masya Allah, alhamdulillah. Lu hadir kan? Hadir Bil. Kenapa jadi cadel APL gue? Atau jadi umur 26 kaget banget. Jangan kan kakak, aku aja kaget kak. Tahun ini aku 26 ya ternyata gitu. Kurang deh. Yang ini aja deh yang apa ya? Yang asik ya. Hai kak. Enggak, aku masih 25 guys. Maksudnya tahun ini nanti November aku 26. Emang gak kelihatan ya? Aku mah kayak 18 tahun ya? Kayak 20, Masya Allah, alhamdulillah. Masa kemarin aja aku di kereta api ya kak, pas perjalanan ke Surabaya. Itu tuh ada bapak-bapak ngobrol sama aku sama mama aku. Terus kayak bapak itu bilang, iya saya punya anak mbak, gadis, masih SMA. Enggak, bapaknya gak bilang masih SMA, dia bilang gini, ya kira-kira umurnya berapa pak? Aku bilang gitu. Ya kira-kira sembak lah gitu kan. Terus aku bilang, emang berapa pak umurnya? 18 tahun. Berarti bapaknya ngira gue 18 tahun. Jadi malu. Mungkin salahku melewatkanmu. Nanti kalau beli rumah di Klaten ganti nama kata gitu Bil. Maksudnya siapa yang mau beli rumah di Klaten gak? Ku melewatkanmu. Masya Allah, alhamdulillah. Kamu masih masukin 14 masih cocok Bil. Gak cocok tapi udah pakai hijab. Makasih sandal jepit namanya, kenapa sandal jepit? Mudah-mudahan aku kebagian perempuan yang pola pikirnya kayak Nabila. Amin. Hatiku cari du kau berada. Kamu cocok jadi Sunter Sukinanda. Sukinanda tuh apa? Lagu apa kak? Deh abis ini request lagu ya. Apa? Lagu? Kembang Wangi. Sepenuh hati. Ubur-ubur ikan lele. Cakep. Lagu. Oh, jadi Sukinanda tuh aku sangat suka. Itu bahasa Jepangnya Sukinanda. Ya ampun. Hai Kak Bacil, apa kabar? Iya, aku tuh kadang kalau live gimana ya teman-teman, aku tuh kayak kalau live tuh tergantung mood aja sih. Kadang-kadang kalau emang lagi mau live terus. Kalau misalnya emang aku lagi males main sosmed, kayak pengen detox sosmed gitu ya, kayak udah deh capek gitu kan. Kadang tuh main sosmed capek loh, ya nggak sih?
Aku kadang capek sih, jadi kayak kadang bisa banget dalam seharian aku emang gak buka sosmed. Kayak TikTok, Instagram, Twitter aku gak aku aktifin sama sekali. Tapi karena itu ternyata itu ngaruh banget ketika aku ngurangin sosmed. Kayak lebih fokus juga untuk baca Qurannya gitu, nggak dikit-dikit apa-apa ada notif langsung ke distract gitu loh, paham gak sih teman-teman? Ya pokoknya hal-hal itulah aku lagi ngurangin gitu. Tapi kadang-kadang kalau emang lagi semangat banget ya aku posting terus. Kayak dalam sehari aku bisa tuh kayak TikTok, Instagram, Twitter semua aku posting. Berapa jam sekali aku push terus. Tapi kadang ada masanya juga udah deh off dulu gitu, capek. Padahal sih, aku tuh kalau misalnya on di sosmed itu, di Instagram ya, aku tuh jarang banget ngeliatin story teman-teman aku. Jadi aku tuh tipe orang yang kadang nih udah upload di feed, udah upload di story, udah aku matiin handphone aku. Kadang aku buka lagi untuk cek komen-komen orang apa. Terus kadang lihat story. Tapi kalau udah ya udah gitu. Karena kadang aku ngelihat nggak banyak sih, beberapa orang yang pernah aku lihat gitu ya, maksudnya kadang mereka terlalu sering main sosmed. Sebenarnya balik lagi sih bagaimana tergantung kita menggunakan sosmed ya teman-teman. Tapi kadang ada kalimat-kalimat quotes yang ada di TikTok atau di Instagram yang kadang tuh membuat orang jadi kayak overthinking sendiri gitu. Terus kadang ngelihat postingan orang lain dia akan jadi ngerasa lebih down lagi gitu. Dan sebenarnya menurut aku yang harus ubah mindset anak-anak muda. Kadang jangan fokus terhadap melihat apa yang ada di sosmed gitu, tapi real life aja. Jadi sosmed itu jadikanlah ladang untuk kayak udah cari informasi yang baik, atau mungkin kayak ya misalnya contoh untuk nonton kajian YouTube, atau di TikTok kan banyak banget ya kajian-kajian ustadz gitu. Tapi selebihnya ya having fun aja sih, jangan terlalu dianggap hal yang ya ampun kok hebat banget ya. Misalnya kalian punya teman, terus teman kalian misalnya udah S2 atau misalnya udah lulus S1, ya kayak gak usah dibandingin, karena kehidupan kamu sama kehidupan orang lain itu punya hal yang berbeda gitu. Dan setiap orang punya cerita yang berbeda-beda dan keunikan yang berbeda. Jadi menurut aku kadang untuk anak-anak muda perlu juga sih kayaknya untuk nggak terlalu fokus dengan apa yang ada di sosmed gitu. Maksudnya kalau kalian dapat kata-kata yang baik, yang bagus, nggak apa-apa sih. Tapi kalau kalimat-kalimat yang apalagi tentang pacar ya, kadang tuh jadinya kriteria cowok ngikutin standar TikTok atau standar Instagram, padahal kayak aduh itu jauh banget beda sama realnya gitu kadang kan. Makanya aku kadang kalau udah nikmat dengan kehidupan real life itu kayak aduh main sosmed jadi males. Kalau pendapat kamu tentang standar TikTok yang lagi rame belakangan ini gimana, Bil? Jujur aku sampai nggak tahu. Emang standar TikTok yang lagi rame belakangan ini apa? Siwangi ku sandaran kupu-kupu jadi separuh. Kenapa nggak pengen jual di TikTok, kayaknya seru. Kalau Nabila jualan makanya berisik ya. Ayo boleh ya kak, yuk kak tisunya kak. Ini satu lembar 1.500 aja yo, boleh ya kak. Ih bagus banget anti terawang, bisa dilihat. Kayak kocak gue kayaknya kalau jualan kayak jadinya orang pada bukannya mau beli, pada ini pengen ngebully deh. Itu biasanya maksudnya apa ya? Ya lagu aja. Coba deh lagunya ini deh. Apa yang kita suka tuh kemarin lagunya? Jangan lagu itu dong. Jeremy Passion deh boleh deh, Lemonade.
Keep istiqomah Bil. Amin amin. Terima kasih ya doanya. Mana dek? Sabar nih tahu nanti. Nabila Seven Icon ya? Bukan kak. Aku Nabila ini Blackpink. Seven Icon gak tuh? Bukan yang ini, satu lagi. Nah ya ini. Lebih sering live di IG atau TikTok biar aku standby. Oke, sampai ada yang mau standby loh. Makasih ya kak. Jujur aku sebenarnya lebih seringnya live TikTok. Tapi sekarang pun udah jarang sih. Jadi tapi biasanya TikTok. Kalau ditanya mana, aku kadang lebih suka TikTok sih. Let me tell me what she means to me. Matanya ngantuk tuh. Jujur aku ini lagi baca komen ya, makanya nunduk ke bawah ya guys. Tapi kalau ngomong aku akan lihatnya ke atas sini. She's exactly what I need. She's Sudilah. Kak, mohon maaf kak, dari semua komentar ini yang paling jauh sih kak. Bil gak pengen jadi guru pencaksilat. Mohon maaf kak ye. Lu jangan suka mancing-mancing kek. Gue udah kelihatan kayak cewek kalem loh. Lu pancing-pancing gue kelihatan bajai nih. Bil gak pengen jadi guru pencaksilat. Maksudnya gimana sih kak? Masa gue jadi guru pencaksilat? Kayaknya gak lucu deh kak kalau gue jadi guru pencaksilat. Gue udah gak bayangin banget sih tuh. Iya, otak. Kayak ngedenda. What she means to me. Oke, ada pertanyaan ya. Ini judulnya Ngopi with Nabilah, artinya ngobrol pintar bersama Nabilah ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman bingung apa sih ngopi with Nabilah, nggak ada kopinya Bil? Iya, karena ngopi adalah ngobrol pintar with Nabilah. Karena aku lagi males ngopi ya, jadi kayak ya udahlah ya, nggak mau ngambil kopinya. Karena Nabilah ilfil nggak sama cowok yang suka follow cewek nggak jelas. Cewek-cewek nggak jelas sih maksudnya gimana dulu nih? Kita kan nggak tahu ya cewek-cewek nggak jelas tuh apa. Kalau misalnya emang ada kepentingan kayak emang kerjaan atau misalnya bosnya atau memang kayak rekan kerja ya nggak apa-apa nggak sih, maksudnya jangan segitunya juga. Tapi kalau misalnya emang ceweknya yang di follow tuh yang kenal juga enggak, terus kayak nggak ada faedahnya gitu ya, cuman posting hal negatif aja yang ya negatif gitu ya, kalian tau lah ya. Kayak ngapain kalau aku menurut aku sih ya lebih baik nggak usah sih kalau misalnya yang kayak gitu. Dan menurut aku mau laki-laki ataupun perempuan, kalau dia tahu value-nya dia nggak akan follow juga kok orang-orang yang istilahnya tidak ada kepentingan di kehidupannya dia gitu. Nggak hanya laki-laki tapi perempuan juga. Kalau emang nggak ada kepentingannya ya, kalau wanita yang menjaga value-nya dia juga nggak akan follow cowok-cowok sembarangan gitu. Konstan ya itu ya? Konstan aja lah. Tahun ini pengen jalan-jalan ke negara mana Nabilah? Jujur kalau ditanya aku cuma pengen umroh. Kayak setahun kemarin setelah akhirnya aku umroh gitu ya, aku langsung berpikir kayak nggak ada yang lebih indah deh kecuali ya Mekah gitu. Jadi kayak tujuan aku kalau misalnya emang pengen keluar negeri daripada kayak nggak tahu ya, misalnya kayak belum tertarik aja sih ke negara lain gitu. Misalnya kayak emang lebih pengen ya udah umroh aja, kalau bisa umroh aja terus. Madinah dan umroh udah tuh kayak nikmat dunia, itu the real nikmat dunia kayak gitu, dunia akhirat malah. You're the only one who think you. You're the only girl you see in my world. Nap, rindu deh goyang Bang Jalilo. Aku juga kangen banget sih.
Karena dulu aku tuh sampai, jadi karena tau gak sih joget Bang Jali zaman tahun 2013 ya kayaknya ya. Itu dulu tuh kan ada siapa sih yang jogetnya aku lupa. Pokoknya intinya aku kan dulu kan sama JKT kan diundang kan ke acara TV. Terus emang kebetulan aku juga bisa joget Bang Jali gitu. Akhirnya karena aku bisa dan udah kayak hatam banget tuh joget Bang Jali. Lo tau gak sih, gue diundang sama bertiga waktu itu sama Cafe sama Kak Sandy ke Jepang, ke acara Indonesia Festival di Jepang. Dan aku harus bawain joget goyang Bang Jali depan orang Jepang kayak yang Bang Jali itu sih kayak gue kayak aku bukan malu, cuma sih kayak orang Jepang mungkin ngeliatnya oke, dari heavy rotation terus lo nyanyi Bang Jali. ada di YouTube aku lupa tapi namanya apa, cuman kalau nggak salah itu 2014 deh pas ke Jepang. Constant, constant, constant. Masih nunggu Kak Bil nge-tweet Asbun lagi. Jujur aku masih Asbun loh. Kemarin aku bilang di Twitter, ubur-ubur ikan lele udah 2025 pasti sendiri aja le gitu. Itu banyak yang retweet, kayak ada 1000-an lebih orang deh. Itu udah Asbun nggak? Ayu Sumi Nabila kali ya maksudnya Asbunnya. Capek banget, please cari dospem yang sibuk banget. Aduh Kak, sabar ya, lebih capek cari jodoh kayaknya. Tapi ingatlah, jangan mencari tapi jadilah menjadi. Asik. Karena tadi aku buka postingan terus kayak ada mas-mas bilang, jangan mencari tapi jadilah menjadi. Karena kalau sibuk mencari maka nggak jadi, tapi kalau sibuk menjadi maka akan dicari-cari. Siap. Ya juga ya. Tuh, jadi kita harus sibuklah menjadi ya guys, biar selalu dicari-cari orang, dicari-cari tuh sama cowok sama cewek. Nano kopinya bilang nggak ada, kan ngopi kan ngobrol pintar with Nabila ceritanya. Nabila JKT48 bukan sih, ex JKT48 sih Kak lebih tepatnya. Karena kalau Nabila JKT48 masih jadi member dong kalau kayak gitu. Semoga didekatkan jodohnya Bil, amin. Karena Nabila pernah bawain setlist dari Kanutama ini nggak pernah. Hibur aku dong abis ditinggal nikah. Ya ampun, sabar ya Kak. Kalau boleh saran sih, tetap berhusnuzon ya sama Allah ya. Karena apapun itu rencana Allah pasti baik buat hambanya. Kalau misalnya sedih nggak apa-apa, kecewa nggak apa-apa, itu manusiawi kalau misalnya kita punya perasaan itu. Karena yang ada yang nggak sedih ya teman-teman yang namanya ditinggal nikah. Tapi teman-teman 256 orang ini doain ya, semoga kakaknya ini, Kak Sutoyo nih, digantikan sama jodoh yang lebih baik lagi. Walaupun gak sekarang, tapi mungkin kita gak tahu apakah besok, ataukah lusa, ataukah tahun depan, atau bulan ini kan. Jadi tetap berhusnuzon sama Allah ya Kak. Jangan berkecil hati gitu. Karena kadang ketika sesuatu yang dipaksakan itu juga gak baik gitu. Jadi mungkin Allah punya rencana sendiri yang terbaik, yang lebih baik buat kakaknya. Jadi jangan sedih, semangat. Assalamualaikum Kak Nabila. By the way, ini ya hal yang paling merasa, bentar dong, paling merasa nyaman setelah Kak Nabila berjilbab. Hal yang paling merasa membuat aku nyaman gitu maksudnya setelah aku pakai hijab ya, ketenangan sih. Kayak aku setelah ini tahun keempat, insya Allah tahun keempat aku berhijab, dan yang paling buat aku nyaman tuh karena aku ngerasain ketenangan yang belum pernah aku rasain sebelumnya sih. Kayak aku susah ya buat bisa nyampeinnya tuh susah gitu, tapi ya itu yang aku dapetin sih. Aku ngerasain nyaman banget gitu.
Dan berhijab bukan merasa lebih baik dari orang lain ya teman-teman, tidak sama sekali, karena baik atau tidak seseorang itu tergantung bagaimana akhlaknya. Namun menutup aurat itu ya kewajiban sebagai muslimah gitu. Jadi yang paling membuat aku nyaman lagi, aku jadi ngerasa kayak setidaknya Allah memudahkan dan membuka hati aku untuk bisa menutup aurat aku sih. Itu kayak hal yang nikmat banget sih, suatu nikmat yang luar biasa gitu. Allah kasih hidayah untuk aku bisa pakai hijab gitu teman-teman. Karena walaupun kadang kita berhijab juga, kita masih tetap harus belajar gitu. Belajar untuk gimana caranya berusaha menjadi wanita yang lebih soleha lagi, yang bisa menjaga keistiqomahannya. Karena untuk bisa berhijab mungkin mudah ya teman-teman, tapi yang sulit adalah menjaga keistiqomahan. Nah itulah yang sampai sekarang masih aku harus jaga dan terus meminta sama Allah, semoga Allah, ya Allah, bimbing hati aku supaya aku lebih istiqomah lagi dalam berhijab. Semoga aku bisa lebih sempurna lagi dalam memakai hijabnya, dalam menutup auratku gitu. Karena kadang aku juga ya jujur aja kadang anak rambut masih kelihatan gitu kan. Terus ya masih banyak lah kekuranganku, tapi intinya kalau misalnya teman-teman ingin lebih baik, pasti Allah akan tuntun kebaikan-kebaikan lainnya tuh mengikuti teman-teman gitu. Ya pokoknya Masya Allah banget deh kalau cerita tentang berhijab. Bill spill lagu JKT48 dong, yang favorit sepanjang masa. Nabilah. Kalau ditanya, udah pasti aku suka banget lagu Karena Kau Ada Untuk Diriku sih. Karena lagu itu tuh pertama kali dibawain sama Gen 1 di Jepang, dan aku waktu itu masih SD. Jadi kayak hafal banget tuh lagu. Dulu aku hafalnya malah bahasa Jepangnya, karena kan memang lagu awalnya aku latihannya pakai bahasa Jepangnya dulu kan. Karena waktu itu harus bawain lagu itu, dan JKT dulu belum bawain lagu itu. Jadi itu adalah lagu favorit sepanjang masa, karena kayak ngena banget nih di hati ketika lagi sibuk dengan kegiatan JKT, terus kayak kangen sama keluarga, harus jauh. Karena waktu itu aku masih SD, terus pertama kalinya banget keluar negeri sendirian tanpa papa mama gitu kan. Terus keinget, kalau denger lagu itu tuh keinget lagi tentang perjuangan dulu buat apa ya namanya, buat ngebesarin nama JKT48. Kayak ya ampun Masya Allah banget deh gitu. Lagunya tuh sedih gitu kan. Terus kalau lagu yang happy-nya, aku suka banget First Rabbit sih, First Rabbit. Sama Only Today juga suka. Banyak ya lagunya yang aku suka sebenarnya. Sama ini sih, Natsuga Ichata deh kayaknya. Oh, sama Has Gone. Bener gak tuh? Susah gak sih Bill awal berhijab buat ngejaga perilaku biar gak malu-maluin hijab Jujur bukan susah sih kak, tapi dulu tuh aku sempat awal pakai hijab banget, kayak aku jadi pendiam yang kaku banget gitu. Aku sempat malu gitu, bukan malu ya, maksudnya aku takut banyak kesalahan gitu loh. Jadi apa yang aku lakuin aku takutnya salah di mata orang lain. Tapi aku nanya juga sama beberapa guru gitu ya, hijab itu bukan menutup jati diri gitu, tapi menutup aurat diri kita, menutup aurat. Jadi tetap aja jadi ya diri Nabila gitu, nggak usah ketakutan bahwa apa yang kamu lakuin salah. Karena kita mau baik atau enggak, tetap aja kalau di mata orang yang nggak suka sama kita tetap salah kan. Jadi just be yourself aja, yang penting kita tetap bisa menginspirasi dengan cara kita sendiri gitu. Jadi awal-awal itu sih dulu aku sempat kayak bukan perilakuku malu-maluin ya, tapi maksudnya kalian kan tahu ya, aku tuh orangnya kan kang bajai, berisik, kalau kata orang ngakak banget apa segala macem gitu loh. Dan awal-awal tuh kayak aduh, gue takut ini salah, takut itu salah gitu loh. Tapi semakin kesini aku semakin nyaman aja sih dengan diri aku sendiri, dan aku tetap jadi diri aku yang apa adanya, tapi tetap bisa menginspirasi dengan cara aku sendiri. Karena kan ya banyak ya muslimah di Indonesia gitu ya, pasti apalagi dengan banyak warnanya, banyak karakternya gitu, dengan caranya mereka sendiri bisa memperlihatkan warna mereka dan bisa memberikan manfaat banyak untuk muslimah-muslimah yang lain gitu. Dan ya aku dengan cara aku sendiri aja gimana caranya bisa berusaha menginspirasi orang tapi tetap jadi diri sendiri gitu.
temen SMP gue nih, tapi jarang masuk. Iya maaf ya, dulu aku tuh emang jarang masuk sekolah SMP karena memang sibuk banget di JKT. Jadi dulu tuh Nabila kalau misalnya ada kegiatan ke Jepang atau keluar kota, ya mau nggak mau kan izin ya sama guru gitu. Tapi tetap ujian dan tugas-tugas itu tetap diselesaikan dengan baik gitu. Makanya alhamdulillah lulus ya. Karena emang sulit ya teman-teman untuk bisa membagi waktu antara sekolah dan JKT waktu itu. Jadi pilihan aku adalah aku tetap memilih keduanya berjalan dengan baik, walaupun harus ada konsekuensi gitu, tetap kayak jarang masuk, tapi tetap semuanya apapun itu pekerjaan rumah, PR aku pasti kerjain. Dan juga gimana caranya supaya nilai di sekolah tuh ya nggak turun, walaupun aku dengan kesibukan aku berbagai macam di JKT gitu. Tapi alhamdulillah sih aku selalu punya temen yang jujur aku lupa, dan aku mungkin belum kenal ya si Kak Firdaus ini, katanya teman aku. Cuman aku nggak tahu karena memang aku dulu waktu sekolah SMP bisa dibilang ya habis pulang sekolah ya pulang langsung ke teater gitu. Jadi kayak buat bisa bersosialisasi emang nggak terlalu banyak. Jadi sampai dulu tuh ospek SMP, ospek SMA nggak pernah ikutan karena selalu teater. Selalu teater. Selalu teater. Selalu teater. Ini dulu pas sekolah, ya namanya dulu aku sekolah di sekolah negeri ya, maksudnya pasti kan semua peraturannya ya sesuai dengan sekolah-sekolah lain negeri pada umumnya juga ya. Tapi gimana caranya aku juga membuktikan ke guru-guru aku bahwa, dan terutama papa mama sih, walaupun aku sibuk banget di JKT tapi aku tetap bisa membagi waktu antara sekolah dan beserta latihan karena pakai lagu JKT beneran. Karena dulu ya maksudnya mau nggak mau aku bilang sama guru-guru aku gitu kayak, Bu maaf ya, aku minggu depan mau ke Jepang gini-gini. Terus ya biasanya guru-guru tuh ada yang kontra dan ada yang pro juga pasti gitu. Tapi yang namanya yang jadi wali kelas aku tuh pasti udah selalu wanti-wanti gitu, kalau misalnya kamu ada izin yang lama kita tetap dikerjain PR-nya ya, difotoin ke ibu gitu. Terus misalnya kalau ada ujian, tapi aku selalu mengusahakan kalau misalnya ada ujian aku nggak mau diganggu-gugat gitu. Jadi aku akan bilang juga sama manajemen untuk, Kak aku ada ujian tanggal segini, jadi aku nggak bisa ikut show ataupun aku nggak bisa teater atau apa gitu. Jadi ya udah fokus ujian aja gitu. Kalaupun emang rajin banget kayak harus iklan dan kliennya milih harus ada aku misalnya gitu ya, ya mau nggak mau aku ya bawa buku sih, belajar di tempat syuting kayak gitu sih. Ya dari kecil aku udah belajar ya teman-teman untuk mengambil konsekuensi apapun yang aku pilih dalam kehidupan aku gitu. Jadi suka nggak suka ada yang pro dan kontra pasti ada gitu. Tapi bagaimana kita bisa memberikan kepercayaan kepada orang banyak gitu sih intinya. Contohnya gini, dulu tuh aku nggak jadi deh panjangan. Gue kalau cerita panjang banget. Dek. Oke. Lagi juga nggak apa-apa. Enggak, kamu ini itu. Udah nggak masalah. No. Nonton bisa besok. Nggak mau. Dek, aku lagi ngobrol sama adikku guys. Udah siapin apa aja Kak Nap buat Ramadan? Siapin yang paling penting bukan soal makanan-makanannya ya. Tapi kalau menurut aku menjelang bulan Ramadan itu persiapkan hati sih teman-teman. Persiapkan hati kita, niat kita dalam beribadah. Mulai dari sekarang, bahkan dari kemarin-kemarin sebelumnya kita harus mulai lebih tingkatin lagi ibadah kita.
dan niat kita gitu dalam beribadah. Karena di bulan Ramadan itu kadang godanya juga lebih berat ya. Maksudnya setan emang gak ada, cuman kan kadang ya gimana caranya supaya hati kita tuh bisa lebih fokus gitu sama ibadah di bulan Ramadan. Jadi sebenarnya kalau menuju bulan Ramadan kita harus lebih fokusnya menyiapkan hati kita, bekal kita tuh dari sekarang kita udah semangatin lagi ibadahnya yang tadinya 5 rakaat aja tapi ditambah sunnah tahajud, sunnah taubat, sunnah duha, kayak gitu lah teman-teman semuanya. Terus semangat lagi, tingkatin lagi baca Qur'annya, rajinin lagi baca Qur'annya. Selesai sholat di setiap sholat itu baca minimal 1 ayat atau mungkin 1 lembar atau 2 lembar gitu. Jadi nanti pas lagi di bulan Ramadan kita udah terbiasa tuh, kita hatamin sekalian. Jadi kayak gitu sih menurut aku. Nemenin shift malam, semangat. Hijrahnya udah sejauh apa kak? Jujur aku kalau ditanya kayak gini aku nggak tahu ya. Karena setiap muslimah, aku yakin mereka nggak tahu dan aku pun nggak tahu apakah kita sudah termasuk muslimah yang soleha atau enggak. Dan menurut aku, tapi ada upaya-upaya yang bisa kita lakukan agar kita bisa menjadi muslimah yang baik dan solehah gitu. Dan kalau ditanya setiap orang yang berhijab itu ditanya hijrahnya udah sejauh apa, kita nggak akan pernah bisa jawab teman-teman. Karena yang paling tahu ibadah seseorang, yang paling tahu hati seseorang, niat hati seseorang, itu hanya Allah. Jadi kalau aku jawab sendiri aku nggak bisa, karena sejauh apa aku melangkah dan apa yang udah aku terjang sampai bisa di titik ini ya hanya Allah yang maha melihat sesuatu dan maha mengetahui segala sesuatu gitu. Jadi doain aja semoga seseorang yang mungkin ingin lebih baik itu bisa lebih jauh lagi hijrahnya, sampai nanti dia nggak ada, sampai nanti dia meninggal semakin taat dan tetap istiqomah di jalan Allah gitu sih. Karena Nabila akan manja hanya sama orang tertentu aja ya kak. Ya iyalah kak, masa aku manja sama orang yang gak aku kenal langsung ngapain lo nyender-nyender di gua. Lagi pengen nyender kan, capek nih aku. Siapa mbak? Kaget mbak orang kan. Ya Allah. Wih kak, aku lagi hamil nih 39 week. Doain lancar ya, sudah kontraksi. Semangat ya kak Clara. Semoga persalinannya lancar, dia bayinya sehat, dan semoga diberikan kemudahan. Semoga dia bayinya sama mamanya sehat. Jadi anak yang soleh-soleha yang bisa membanggakan keluarga ya, amin. Gimana sih public speaking kayak Kabila kok bisa lancar banget? Jujur aku nggak ngerasa jago banget karena aku masih banyak kekurangan, tapi aku emang suka ngomong sih anaknya ya. Aku bawel teman-teman, jadi mungkin dan aku tuh kalau selain bawel omonganku cepet. Aku tuh kalau ngomong cepet, jadi kayak mungkin kalian teman-teman lihatnya kayaknya public speakingnya jago banget ya Bil. Padahal aku juga kayak ngerasa nggak sejago itu kok, gue nggak sejago itu kak. Tapi alhamdulillah. Jadi dulu tuh aku sempat juga belajar juga sih tentang jadi speaker gitu. Jadi belajar tentang public speaking dan ketika misalnya ngomong di hadapan banyak orang tuh seperti apa kalimat-kalimatnya, cara menyusun katanya. Menurut aku sih ya emang harus sering-sering latihan ya kak. Kadang dari kecil itu aku suka latihan depan kaca. Ya aku suka latihan depan kaca. Aku suka kayak misalnya nih aku beli barang, terus barangnya tuh aku susun lagi di rumah, di meja. Terus aku sambil kayak depan kaca, sambil ngobrol gitu, kayak bukan gila ya, tapi bisa kayak ayo dibeli bu. Pokoknya aku kayak bawel banget, kayak ya banyak ngomong sih. Dan selain itu aku suka banget ngobrol sama orang. Ngobrol sama orang itu melatih kita juga tanpa sadar untuk banyak belajar dalam bicara gitu. Dan ngobrolnya nggak hanya dalam
saat apa bukan dalam sih, misalnya kayak ngobrolnya nggak hanya sama orang-orang tertentu aja, kayak banyak banget orang, misalnya dari A sampai Z gitu, dari mungkin dia tuh pelajar, mahasiswa, pekerja kantoran, atau di atas itu pun, atau sekalipun itu misalnya abang-abang tukang bakso gitu ya. Aku tuh anaknya suka banget ngobrol sama siapapun, jadi kalimat-kalimat yang orang lain ucapkan dan aku dengar itu akan aku simpan ketika oh kayak gini ya ketika menjawab pertanyaan orang dengan baik apa segala macam, apalagi ketika aku datang ke suatu acara dan di situ aku jadi narasumbernya, kan ada banyak juga tuh narasumber yang lain ya, aku jadi belajar juga oh kayak gini ya cara menyusun katanya, kalimat-kalimat yang harus aku ucapkan, dan yang mungkin kedengarannya lebih enak seperti apa sih supaya penyampaiannya tuh nyampe gitu ke penonton. Nah itu aku juga belajarnya bukan dari buku aja sih, kayak kadang enaknya tuh langsung praktek ya, jadi ngobrol sama orang itu juga penting banget sih. Terus apa ya, aku lupa sih ya, intinya itu sih Kak, kalau aku banyak ngomong, banyak ngobrol sama orang, terus juga sering-sering dengerin. Kalau aku ya, karena aku dulu kuliah hukum, jadi kayak sering banget baca berita kan, dengerin berita gitu. Jadi ya lumayan seneng kalau denger berita acara di TV gitu, atau berita-berita di media sosial. Jadi itu ketika kita nyimpen banyak kosakata, apalagi aku tuh ngomongnya cepet, jadi tap gitu. Jadi enak aja gitu nyampainya, kita nggak bingung-bingung lagi, nggak kebanyakan gitu. Dan kata coach aku yang paling penting adalah menguasai materi sih. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi diundang di suatu acara dan teman-teman misalnya udah tahu temanya apa, kalau bisa teman-teman kuasain. Jadi ketika kalian di depan banyak orang, kalian seakan-akan memang sudah memahami gitu apa yang mau kalian sampaikan. Dan dulu lucunya adalah, padahal aku ini cuma model jagung ini aja sih, ngomongnya tuh cepat gitu. Tapi nggak tahu gimana teman-teman aku tuh di kampus juga selalu kayak bilang, pokoknya kalau presentasi lu yang ngomong ya. Kenapa gue sih, gue mulu, kadang gue sampai gede kan, karena karena kalau lu tuh kayaknya dosen tuh langsung percaya gitu kalau kelompok kita tuh jago, kita pintar gitu. So gue bilang, lu tau nggak apa yang bikin dosen tuh percaya kalau emang kelompok kita pintar? Lu harus yakinin ke orang lain bahwa omongan lu tuh emang meyakinkan gitu. Jadi aku tuh selain ngomongnya cepet, aku tuh pas misalnya lagi nerangin depan dosen, gimana caranya muka aku, ekspresi wajah itu juga sangat penting ya teman-teman. Nggak mungkin dong kalian lagi menjelaskan sesuatu yang serius tapi muka kalian kayak nangis atau ketawa gitu, kan nggak lucu. Jadi harus juga dengan ekspresi wajah yang serius gitu, seakan-akan kita emang menguasai gitu, memahami banget gitu. Padahal aku juga pernah lah presentasi tuh waktu itu mepet banget ya, jadi sebenarnya menguasai banget enggak, tapi ada kalimat-kalimat yang aku tahu poinnya apa, jadi oh udah megang poinnya, udah enak aja gitu ngomongnya dan meyakinkan sih. Pokoknya kalau muka kita serius, ini pokoknya ini, jadi kayak wah kelompok ini pintar banget gitu, padahal enggak juga gitu. Gitu. Bener, pokoknya kalau sampai lu nggak paham jangan sampai kelihatan dosen, itu bener banget. Makanya aku tuh kalau depan dosen selalu berusaha kayak bener-bener gue tuh pinter gitu. Kalaupun emang kita nggak ngerti, duduknya paling depan. Waktu itu aku pernah soalnya belajar filsafat, jadi ada mata kuliah filsafat kan. Aduh itu kan susah banget ya. Aduh susah banget. Akhirnya aku memilih untuk selalu duduk depan, karena biar selalu fokus untuk melihat dosennya dan berusaha untuk memahami banget. Padahal mau pecah pala gue ceritanya di situ. Udah gitu aku juga belajar tentang hukum, filsafat hukum juga. Kayak aduh, maaf kak kepencet, aduh kak jangan diterima ya. Gak sengaja kepencet lagi. Jadi gaya bicara perlu menjaga pendengarnya nggak Bil? Oh oke. Jadi gaya bicara perlu menyesuaikan dengan pendengarnya nggak Bil? Atau cukup dengan gaya bicara sendiri? Kalau untuk ditanya harus menyesuaikan dengan pendengarnya, audiensnya, itu perlu banget. Jadi aku diajarin sama coach aku juga bahwa
dulu aku belum tahu, aku selalu ngomong ya udah sesantai ini gitu. Tapi ternyata ketika kita bicara depan banyak orang, kita harus tahu dulu audiens kita ini siapa dan usianya berapa gitu, dan temanya apa gitu. Jadi ketika kita udah tahu, oh misalnya contohnya gini, Nabila mau nggak ngisi acara di sekolah A gitu ya, di sekolah, berarti aku tahu nih, oh audiensnya adalah anak-anak ABG gitu ya, sepantar umur 16 sampai 18 tahun, dan mereka berarti membutuhkan semangat untuk sekolah, dan juga gimana sih caranya untuk tetap bisa mengejar impian dan hobi tapi juga nggak, sekolahnya tuh nggak males gitu, misalnya contohnya kayak gitu ya. Jadi aku udah tahu nih, oh temanya ini, audiensnya ini, aku jadinya enak, udah dapat poin-poinnya, tinggal ngasih semangat aja dan aku satuin dengan kehidupan aku pribadi yang dulu mungkin aku pernah rasain ketika aku mungkin jadi siswa gitu ya. Terus gimana caranya aku lewatin struggle di kehidupan aku pas aku masih sekolah dulu gitu. Jadi emang audiens itu penting banget sih Kak. Dan misalnya pun akhirnya balik lagi nih, aku diundang lagi jadi narasumber di mana kajiannya kebanyakan ibu-ibu. Kan gak mungkin yang aku bahas adalah ayo semangat sekolahnya, kan gak mungkin kan. Semangat ngerjain PR-nya, kenapa kita harus bisa imbangin sekolah dan bisa ngelakuin hobi yang lain, kan gak mungkin. Jadi aku udah tahu nih, oh berarti audiensnya adalah ibu-ibu, yang dimana kita tahu oh ibu-ibu ini sen ke kanan tapi tetap aja belok kiri. Misalnya contohnya kayak gitu, itu buat bahan lucunya aja ya, buat kayak istilahnya pendingin suasana lah. Tapi pada poinnya kita tahu gimana cara kita sebagai anak muda menghargai dan menghormati audiens kita, yang dimana yang datang kebanyakan ibu-ibu gitu. Pasti itu penting sih Kak, audiens. Pernah nggak ngantuk yang nggak bisa ditahan pas duduk di depan? Pernah banget sih Kak, pernah banget. Kak Nabila kenapa nggak nyanyi bahkan JKT lagi? Karena udah bukan member Kak Nabila. Ya jadinya nggak pernah nyanyi lagi lah sama JKT. Tapi kadang-kadang ex member JKT juga kita diundang kok di beberapa event. Jadi waktu bulan Oktober tahun lalu aku sama ex member lain juga diundang bawain lagunya AKB48. Terus juga sempat juga ex member diundang ke eventnya JKT48 buat perform bareng lagi sama-sama. Pernah juga sih. Cepet banget ya, aku kenal kamu dari SD loh Bil. Iya ya, time flies banget ya. Aku juga nggak ini sih, kayak nggak nyangka gitu, kayak cepet banget ya. Nah, sekarang umur berapa? 18 tahun. Kayak inget banget di tahun 2014 pas weekend aku lebih nonton acara iClub JKT48 di Net TV ketimbang pergi kuliah. Aduh jangan dong Kak, jangan ditiru ya. Aku tetap mengutamakan pendidikan dulu, hobi kita, idola kita, itu tuh bisa kapan aja gitu loh teman-teman. Tapi kalau misalnya pendidikan kita, misalnya sehari kita bolos nih, kita udah ketinggalan banyak pelajaran kan. Ya contohnya aku lah dulu waktu kuliah kan, atau sekolah dulu. Aku nanti suka bunyi takut-takut. Oh iya ya. Oh ternyata mau nontonin aku. Oh enggak, cuma Hai, ada mamaku guys. enggak, begini. Beginiin, biar gak ngelek. Nggak tahu aku ternyata kayak gitu. Ngelek apa ngelak? Ini lah, Bayu. Iya. Sampai Ngomong dalam hati lancar, pas ngomong langsung belibet, capek banget. Nah kalau aku anaknya tipenya lebih suka yang ambil dapat 10. yang langsung sih. Jadi malahan aku tipe orang kalau misalnya aku pikirin banget nih ya, aku mau misalnya gini, aku udah mau tampil nih jadi narasumber, aduh aku ngomong apa ya, itu aku deg-degan banget, aku malah ngeblank. Jadi lebih baik aku nggak usah mikirin aku mau ngomong apa. Kamu mau apa Dede?
Ya lucu aja, gak usah mikirin mau ngomong apa. Iya maksudnya nggak usah dipikirin mau ngomong apa, jadi kayak show must go on aja. Yang penting kan kita udah tahu nih, oh poinnya adalah di sini aku menceritakan tentang perjalanan aku hijrah misalnya kayak gitu kan. Terus misalnya di sini audiensnya udah tahu siapa, ya udah, jadi kayak gak usah dipikirin terlalu yang mikir banget, malah nanti kita nggak tahu mau ngomong apa gitu. Jadi aku tuh anaknya lebih suka kayak yang ngalir aja, malah kalau ngalir lebih dapet nih kayak gini. Aku ngomong kayaknya lancar banget, kenapa aku nggak mikirin? Karena emang gak punya pikiran, nggak bercanda. Aku nggak mikirin karena emang ya udah kan, ini kan ngobrol santai, ngobrol pintar bersama Nabila. Bila mama gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah mama sehat. Seingat aku pertama kali lihat kamu di Mall Bill 2017. Oke. Selain cantik udah ngapain aja Bila hari ini? Iklan poker dulu kamu masih SD ya kak di pantai itu? Iya, dulu tuh aku masih SD banget di pantai itu. Ada yang bilang gini, Bill, ini bagus banget pertanyaannya ya. Bill, cara istiqomah nyari duit yang halal gimana ya? Teman-teman, kalau kalian tanya cara istiqomah itu yang pertama, udah tadi aku bilang, apapun yang kita lakukan di dunia ini ya teman-teman, tergantung niat kita. Kalau kita udah tahu kita pengen nyari duit yang halal, udah pasti jelas karena memang lebih baik buat hidup kita juga, bener nggak sih? Tapi bentar, kok sempit banget sih cincinnya, jadinya kayak sakitan tangan gue. Tapi untuk bisa istiqomahnya dalam mencari duit yang halal itu gimana? Yang pertama, kakak harus tahu gitu, tujuan kakak tuh nyari duit buat apa. Kalau misalnya emang benar-benar serius fokusnya untuk nyari yang halal dan emang pengennya nggak untuk supaya ya Allah lindungi aku supaya aku tidak perlu mencari duit dari hal-hal yang tidak diridhoi olehmu. Nah itu kan niat ya. Jadi balik lagi sebenarnya untuk istiqomah tuh niat sih kak. Dan Dek umur dia 38 cari 28. Kak, gue masih 18 tahun dibilangin. Kenapa jadi 28 sih? Balik lagi ya kak ya. Jadi emang aku tahu bahwa cari duit emang gak semudah itu ya teman-teman. Apalagi ketika mungkin teman-teman udah di tahap yang gak mau lagi ngerapotin orang tua. Pengennya tuh kerja sendiri. Dan kalau bisa kita yang bahagiin orang tua. Bener gak? Tapi pasti kita, kalau kita emang bener-bener nikmat dunia banget, tapi apakah Allah suka? Apakah Allah senang kita melakukan hal yang haram gitu demi mendapatkan rezeki yang ya ampun, Allah tuh maha kaya gitu. Buat bisa ngedapetin duit puluhan atau ratusan juta tuh mudah buat Allah ngasih kita, tapi tergantung kitanya mau berusaha apa enggak. Kitanya mau istiqomah enggak lebih baik dalam ibadahnya, dalam taatnya gitu. Kadang-kadang kita aja sholat itu tuh enggak. Kadang aja azan udah berkumandang tuh enggak. Kadang aja azan udah berkumandang kita masih kayak ntar deh 5 menit lagi deh nanggung kerjaan. Kita tanpa sadar kayak kita tuh suka nunda-nunda gitu. Contoh kita lagi nongkrong sama teman-teman, asikan ngobrol, akhirnya nanti dia sholatnya nanggung bentar lagi gitu. Padahal yang harus kita utamain tuh Allah loh yang ngasih kita rezeki. Nah, supaya akhirnya kita gak ngerasa kesulitan dalam mencari rezeki, deketin yang punya rezekinya, deketin yang maha kayanya gitu. Insya Allah kok kak, kalau kita berniat untuk mencari rezeki yang halal, percaya bahwa Allah itu maha pemberi rezeki dan luar biasa. Allah tuh maha baik dan Allah tuh sudah menentukan rezeki untuk setiap hamba-hambanya. Jadi jangan pernah merasa bahwa ya Allah kenapa sih nyari rezeki yang halal tuh kayaknya kok susah banget ya. Nggak ada yang susah. Kita harus selalu berhusnuzon sama Allah.
Bahkan menurut aku lebih baik kita hidup dalam kesederhanaan asalkan kita mencari duitnya halal dan ya memang mendapatkan duit yang halal, daripada oh iya ya ampun aku bisa hidupnya enak, rumahnya mewah banget, bisa beli tas branded terus, misalnya contohnya gitu ya. Tapi ternyata duit yang kita punya ini nggak halal gitu. Karena aku tahu bahwa hisab itu kan juga pasti berat ya. Kafi mana? Dek. Sini, Dek. Tuh betul nih, yang komen duit banyak juga cobaan pasti juga banyak. Jadi harus kuat iman. Betul. Apa nih, mana? Kenapa, Dek? Oh my god. Ya lagi aku udah nih. Oke. Aduh. Dan yang paling penting sih kalau kerja itu teman-teman jangan fokus untuk melihat nominalnya ya, tapi lihat berkahnya. Karena jujur kalau aku boleh cerita dikit aja ya, sebelum ini aku mau udahan bentar lagi. Dulu waktu aku awal pakai hijab, aku tuh langsung diuji melalui ekonomi lah. Jadi intinya gini, bukan ekonomi sih, ibaratnya ya tapi tentang uang lah. Jadi dulu kan aku belum pakai hijab, itu kan banyak banget endorse yang datang ke aku tuh tentang baju-baju kayak apa sih namanya ya, clothing line gitu lah. Clothing line tau gak sih, model-model kayak ya tau lah ya, clothing line gitu yang t-shirt, jaket bomber kayak gitu-gitu loh. Terus suatu waktu ketika aku waktu itu udah pakai hijab, mereka ini nawarin lagi, tapi memang aku kan waktu awal pakai hijab itu nggak ngomong ke sosial media. Kalau aku nih emang benar-benar pengen pakai hijab gitu, karena baru aku, Allah dan keluarga aja yang tahu lah gitu istilahnya kalau aku tuh mau pakai hijab gitu. Terus aku bilang sama tim aku, coba lu tanya Nabilanya harus, tapi Nabilanya pakai hijab ya kak gitu. Jadi dia ini udah biasa ngendorse aku. Nah si klien ini udah biasa ngendorse aku dan nominalnya lumayan teman-teman untuk posting di feed gitu. Dan dia udah langganan banget dan dia tertarik untuk terus kerjasama gitu, menjalin kerjasama baik dengan baik lah sama aku. Terus aku pada waktu itu pas aku udah mau berhijab, aku bilang sama tim aku, terus aku bilang coba lu tanya kalau Nabilanya pakai hijab dia mau nggak. Akhirnya ditanya sama tim aku, kak tapi Nabilanya fotonya pakai hijab ya gimana. Terus kata mereka kalau kak Nabilanya nggak pakai hijab nggak bisa ya kak. Karena aku di situ niatnya bener-bener udah ya Allah lillahi ta'ala deh, aku pengen pakai hijab karenamu. Nggak tahu kenapa pada hari aku pengen pakai hijab aku tuh kayak nggak mau nunda-nunda lagi. Kan bisa aja ya karena aku belum posting di sosial media dan belum ada media yang tahu aku mau pakai hijab, ya harusnya bisa aja kan kayak udahlah besok aja lah gue pakai hijab ya, atau nggak minggu depan lagi. Itu tuh nggak tahu hati aku tuh kayak nggak mau, aku maunya sekarang pakai hijabnya. Akhirnya dengan terpaksa aku nolak. Bukan nolak sih, lebih tepatnya maaf ya kak kalau karena bilangnya nggak pakai hijab nggak bisa, karena aku emang udah pengen pakai hijab kan saat itu. Terus ya udah aku bilang sama Allah, ya Allah maafin aku ya, aku bukan menolak rezeki yang engkau berikan padaku, tapi saat ini aku memang bener-bener aku pengen pakai hijab gitu. Dan kalau memang ini adalah suatu hidayah yang engkau turunkan padaku, aku yakin setelah ini pasti engkau akan memberikan aku rezeki yang lebih baik lagi. Akhirnya bener ya teman-teman, aku cadel S ya kak, enggak cadel R, kok S. Akhirnya benar teman-teman, setelah nggak lama dari kejadian itu tahun 2021, dan setelah aku akhirnya benar-benar memutuskan pakai hijab dan aku posting juga di sosial media, alhamdulillah banyak banget rezeki yang datang. Ya rezeki itu bentuknya luas ya teman-teman, tidak hanya berbentuk uang gitu. Contoh banyak teman-teman aku yang punya usaha hijab tuh mereka ngirimin aku baju dress panjang, ngirimin aku hijab yang ya dulu kan aku belum pakai hijab, jadi kan aku belum punya banyak warna hijab, model-model hijab juga masih dikit. Jadi aku ngerasa itu satu rezeki juga gitu loh, tiba-tiba aku dikirimin secara cuma-cuma baju-baju muslim kayak gitu loh. Jadi itu suatu rezeki juga buat aku, dan tiba-tiba dapat endorse juga baju-baju muslim yang dulu kan zaman covid ya, jadi juga banyak banget UMKM yang mereka baru merintis, jadi mungkin mereka juga nggak bisa
nggak bisa bantu untuk banyak lah untuk bayar endorse ke aku gitu. Jadi waktu itu aku maksudnya kayak sempat punya mereka aja berapa waktu itu. Jadi alhamdulillah gitu, walaupun mungkin nominalnya tidak sama dengan endorse aku yang dulu ya, yang baju clothing line itu, tapi aku merasa bahwa ternyata ketika aku ingin lebih baik tuh Allah membuka kacamata di dalam pikiran aku bahwa rezeki itu tidak hanya besarnya nominal, tapi Allah kasih nikmat rezeki itu bagaimana keberkahan dalam rezeki tersebut. Contohnya misalnya yang tadinya mungkin 3 digit terus tiba-tiba di yang sekarang mungkin hanya 2 digit atau cuma 1 digit aja. Tapi bukan soal nominalnya loh, tapi ternyata ketika rezeki yang lebih sedikit ini ternyata lebih banyak berkahnya. Oh ternyata enak juga ya dapat undangan, misalnya dapat kiriman baju ini dari teman aku untuk support acaranya mereka. Nggak taunya di sana aku ketemu sama ustazah yang dimana aku bisa belajar bareng lagi. Jadi mencari rezeki yang halal itu, rezeki tidak hanya nominal. Ingat ya teman-teman, tidak hanya nominal uang, tapi juga banyaknya nikmat yang Allah kasih itu rezeki buat kita. Kita bisa nafas, kita masih bisa ngeliat orang tua kita masih bisa dapat nikmat sebagai muslim, sebagai hambanya Allah tuh udah satu nikmat banget, udah satu rezeki gitu. Kita masih bisa nikmat dalam ibadah kita, itu udah satu rezeki banget buat kita. Jadi besar kecilnya rezeki yang kita dapatkan itu tergantung bagaimana kita tuh bersyukurnya teman-teman. Kalau ada orang yang rezekinya mungkin kayak contoh ya, yang aku selalu salut itu adalah pedagang-pedagang kaki lima. Kadang mereka tuh belum tentu laku loh dagangnya hari ini, tapi mereka bisa bersyukur yang luar biasa gitu. Mereka nggak kenal lelah, nggak kenal capek gitu, dan dapat rezeki. Misalnya hari ini ternyata dagangannya cuma laku 200.000 misalnya, yang biasanya 500 sampai 1 juta, tapi hari ini cuma 200.000. Mereka nggak langsung drop, nggak langsung down gitu. Mereka tetap jualan lagi dan mereka mensyukuri gitu. Tapi kadang ada orang yang bergelimang harta, terus tiba-tiba suaminya bangkrut, terus istrinya nuntut, kok bisa sih bangkrut? Kenapa kamu kok bisa gini-gini? Artinya balik lagi tentang seberapa bersyukur kamu tentang kehidupan yang udah kamu dapetin sih gitu. Jadi di usia yang semakin dewasa, Nabila jadi belajar banget tentang apapun sekecil yang Allah kasih, jangan pernah lupa untuk bersyukur. Karena apa yang kamu dapatkan belum tentu orang lain dapatkan gitu. Dan apa yang orang lain gak punya, pasti kamu punya gitu. Jadi ya kita harus selalu mengucap syukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Jangan ditahan, belum lo kalau mau ketawa aja. Emang ya kalau lagi ngomongin emang yang dulu nggak halal, nggak gitu konsepnya kak. Maksudnya gini loh, semua pekerjaan tergantung bagaimana kita melakukannya kan. Maksudnya contohnya gini loh kak, aku kan selama ini kan kerja entertain ya di JKT48 sampai detik ini gitu. Rezeki halal apa enggak kan kita kadang nggak tahu ya. Uang yang kita dapetin itu, misalnya contohnya aku dapat dari misalnya aku ada kegiatan syuting, atau misalnya aku dulu di JKT48 gitu kan. Kadang kita nggak tahu kan, tapi kan yang selalu kita minta apakah Allah, semoga kita selalu diberikannya rezeki yang halal. Ada orang undang kita, apakah kita tahu duitnya halal apa enggak yang dia kasih ke kita. Tapi kan kita selalu niatnya apa, ya Allah berikan aku rezeki yang halal. Kalau rezekiku haram maka halalkanlah. Itu kan adalah doa gitu loh. Jika rezekiku jauh maka dekatkanlah, jika rezekiku ada di atas maka turunkanlah, jika rezekiku ada di dalam bumi ini maka munculkanlah ya Allah. Itu kan ada doa di setiap kali kita sholat duha tuh pasti dibaca gitu. Jika rezekiku jauh maka dekatkanlah, jika rezekiku haram maka halalkanlah. Karena kita nggak pernah ada yang tahu kak. Jadi menurut aku
ya gitulah intinya ya. Kenapa kakaknya jadi suudzon sama Nabila? Tapi pada intinya seperti itu ya. Assalamualaikum Kak Nabila, apa kabar? Demi Allah kangen banget. Hai, baik, alhamdulillah. Pernah ketemu Asuka Maeda nggak? Pernah. Apapun profesinya itu udah takdir jalan hidup untuk seseorang. Bener gak Bil? Bener sih, tapi kalau untuk profesi kita masih bisa memilih sih Kak. Menurut aku hidup itu banyak banget pilihan, dan tergantung kita mau pilih di jalan yang Allah ridhoi apa enggak. Nah itu kuncinya itu sih. Dan sebenarnya apapun profesi kita, yang penting kita niatinya untuk mencari rezeki yang halal. Jadi pasti Allah akan memberikan kita profesi-profesi yang halal gitu, yang memang Allah ridhoi gitu. Sehat terus Bil, makasih Kak Uchiha. Gak kerasa udah 1 jam 42 menit ya, aku live ya udah hampir 2 jam ya. Saya dari Jayapura, Papua ya Nona. Waalaikumsalam, hai Papua, Jayapura. Udah lama banget ngeliat kakak live, kangen banget. Iya aku juga kangen banget deh. Osi pertama gue di JKT. Hai Kak. Osi pertama gue di JKT. Berarti sekarang Osi ada berapa nih Kak? Insya Allah alhamdulillah. Teman-teman jangan lupa ya buat sholat tahajud. Ini udah 1:30. Bentar lagi aku juga udahan live-nya. Jangan lupa sholat tahajud, karena di sepertiga malam itu adalah waktu yang sangat amat nikmat banget untuk kita ungkapin semua yang kita rasain ke Allah. Tahajud itu adalah me time kita sama Allah. Jadi minta apapun yang kamu inginkan di sholat tahajud. Segala yang terbaik buat Nabila, amin. Makasih ya Kak, doanya doa yang baik juga buat Kak dan keluarga ya. Pernah insecure gak sih Bil? Pernah lah. Tapi sekarang berusaha untuk kurangin insecure-nya, banyakin bersyukurnya. Makasih Kak Semi. 2012 mengenal kakak, asik nih. Sampai detik ini beruntung banget, banyak pelajaran yang bisa diambil. Masya Allah, alhamdulillah ya Allah. Semoga Nabila bisa terus menginspirasi banyak orang ya, dan bisa diambil pelajaran, dan apa yang Nabila ucapin ini bisa bermanfaat gitu untuk teman-teman semuanya. Tahajud minta Nabila boleh nggak? Banyak tuh Kak, kayaknya tuh Kak. Maksudnya banyak-banyakin doa. Dan jangan lupa ya teman-teman, di sepertiga malam perbanyak istighfar, minta ampun sama Allah. Terus jangan lupa juga sempetin baca Qur'annya. Pengen banget deh meninggal tuh dalam keadaan tahajud ya, Masya Allah banget gak sih? Semangat ya teman-teman semuanya ya. Semoga teman-teman yang nonton selalu disayang sama Allah, semakin taat sama Allah, semakin taat sama Rasulullah SAW, dan semoga teman-teman yang nonton mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga hatinya selalu dicondongkan untuk ingin lebih baik.
ya, dan istiqomah terus. Dan semoga teman-teman yang lagi sakit sehat, Allah angkat segala penyakitnya. Semoga teman-teman yang belum punya kerjaan, semoga Allah berikan pekerjaan yang halal, yang barokah, yang thayyib. Dan juga semoga teman-teman yang lagi jomblo, lagi single, cepat dipertemukan dengan jodoh terbaiknya yang soleh-solehah, yang ketika kalian memandang wajahnya tuh kalian terasa adem gitu ya, bisa jadi penenang hati. Dan semoga buat teman-teman yang udah nikah tapi belum punya keturunan, semoga Allah berikan keturunan yang soleh dan solehah, yang bisa membanggakan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Dan buat teman-teman yang lagi kuliah, yang lagi sekolah, semangat ya. Semoga sekolah dan kuliahnya lancar, diberikan kemudahan. Amin 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 ya rabbal alamin. Aris, apa kabar? Berubah drastis gitu pasti sulit banget ya. Sulit banget sih Kak Rafli. Ini Kak Rafli namanya kayak adik aku deh, Rafli juga. Kalau dibilang sulit, segala sesuatu yang menjadi pilihan hidup kita itu pasti ada kesulitan ya teman-teman. Tapi tergantung bagaimana niat hati kita menjalaninya. Makasih Kak Uchiha. Kalau kita meniatkannya karena Allah, insya Allah pasti Allah selalu berikan kemudahan. Dan intinya apapun yang kalian lakukan, jangan lupa untuk selalu libatin Allah, karena Allah yang menciptakan kita dan hanya kepada Allah kita kembali ya teman-teman. Dan Allah itu cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semoga kita semua kelak bisa berkumpul lagi di akhirat. Kalau misalnya kalian ingat nama aku, jangan lupa cari aku ya. Siapa tahu yang nonton lebih soleh-soleha ya daripada Nabila ya. Nabila mah ya Allah hanya pendosa yang lagi belajar. Doain juga semoga Nabila semakin istiqomah dalam hijabnya, dalam taatnya sama Allah, dan istiqomah dalam membaca Qur'annya. Dan apalagi ya, pokoknya doa-doa yang baiklah buat Nabila. Mohon doanya ya. Maaf kalau misalnya tadi ada salah ucap atau kata-kata yang membuat kalian tersinggung atau kecewa atau apapun itu. Nabila mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke? Sampai ketemu lagi di live selanjutnya. Mohon maaf ya, kali ini live-nya gak terlalu lama-lama banget. Jadi biar kalian juga bisa ada waktu untuk tahajud. Dan aku pun juga sama. Jadi sampai ketemu lagi di live selanjutnya. Kalau misalnya aku live, aku bakal kabarin di Twitter aku ataupun di broadcast channel di Instagram aku. Oke? Jangan lupa untuk follow Instagram aku juga sama Twitter aku ya. Bye teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aisumi Nabila.